Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke. Nah, malam ini gua mau analisa ya 3 market nih, 3 koin. Di antaranya MBL, AIOS sama DEP. Kenapa gue mau bahas 3 koin ini? Nah, dari sinyal yang gue kasih sebelumnya ya cukup akurat ya. Semoga bisa diterapin di tiga koin ini, MBL, terus AIOS sama DEP. Nah, kebetulan 3 koin ini sedang mengalami downtrend atau penurunan harga ya. Manfaatkan ketika harga sedang turun di posisi yang paling bawah ya. Nah, kenapa sih gue bisa milih MBL bisa naik gitu kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita pilih yang area. Oke, nah kalian bisa lihat di sini. Kita sejajarin dulu ya. Nah, ini harga di 123. Itu harga sejajar. Kenapa harga ini terbilang akan naik? Kok bisa gitu kan? Karena sudah sejajar dengan harga terendah sebelumnya. Sebelum dia menaiki kenaikan harga ya. Nah, ini teori saya ya. Nah, sebagai apa ya? Sebagai patokan kenapa dia tidak akan turun harganya, atau walaupun dia turun nanti tetap bisa mendapatkan profit ya ketika dia naik harganya. Daripada kita mencari harga yang paling tinggi ya, di sini nih ketika garisnya ada di sini, terus kita buka open posisi harga, ternyata malah dia turun anjlok ya kan. Lebih bagus kita mencari yang grafiknya atau trafficnya seperti ini, ada di bawah ya. Kalaupun kita sangkut atau udah terlanjur masuk ya, setidaknya cuma 5-10% atau bahkan 15%. Coba bayangin kalau di atas ini kita open posisi, dia jatuh ke sini ke harga 123 atau 124. Tinggal hitung aja berapa persen dari harga 194 ke 124. Bisa lebih dari 25%. Kerugiannya akan maksimal ya. Nah, maka dari itu gue udah pilihin ya 3 market nih. Semoga aja bisa cuan ya. Kalaupun nggak cuan ya setidaknya nggak nombok lah, nggak rugi kan. Pasti cuan ini, yakin gue. Nah, oke. Kenapa bisa milih MBL? Yaitu ya satu ya, posisinya ada di bawah. Oke, selanjutnya kita cek yang AIOS. Oh, AIOS juga sama, cuman posisi sejajarnya masih bisa turun ya. Masih bisa turun AIOS nih ke harga 5.796. Tapi jangan khawatir, gue punya strategi atau gue punya sinyal yang pasti akurat. Semoga ya, semoga akurat nih. Karena tidak boleh sombong atau tidak boleh takabur. Karena sesuatunya itu pasti bisa berubah. Oke, yang terakhir adalah DEP. Nah, oke. DEP juga sama ya. Masih jauh. 441. Oke. Nah, jangan khawatir juga, kalian masih bisa cuan dari DEP ya. Karena sebelumnya gue udah kasih sinyal DEP di Telegram gue ya. Kemungkinan sih cuan, cuman gue nggak bisa ngecek satu persatu. Oke. Nah, bagi kalian yang pengen tahu sinyalnya apa, tonton videonya sampai habis. Nanti gue kasih di deskripsi sinyalnya ya. Jadi jangan sampai kalian cek sinyalnya doang tapi videonya nggak ditonton sampai habis. Oke. Cara mainnya masih sama ya.
Gue buat sistem buy 1 sampai dengan buy 5 dan sell 1 sampai dengan sell 5. Nah, buy pertama ketika harga menyentuh misalkan di 527 ya, buy pertama. Nah, kalian harus langsung take profit atau sell limitnya di sell yang pertama. Misalkan sell limit pertama yang gue tentuin adalah 530. Ya udah, kalian harus sell di situ, ya kan? Kalaupun kalian mau call terserah gitu kan, karena posisinya juga masih ada di bawah gitu kan. Posisinya kemungkinan masih bisa naik, adanya di bawah, kecuali di atas. Nah, kecuali di sini posisinya strategi yang gue kasih itu benar-benar harus diterapin. Kalau emang sudah masuk buy 1 langsung sell limit 1, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau posisi di bawah seperti ini masih banyak kemungkinan akan kejemput walaupun harganya masih mau turun ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di buy limit kedua sama, sell limitnya kedua juga. Buy limit ketiga, sell limitnya yang 3 juga. Buy limit keempat, sell limitnya yang keempat juga. Buy limit kelima, sell limitnya yang kelima. Boleh kelima, boleh juga di sell limit pertama. Nah, kalau sell limit di yang kelima, buy limitnya di yang terakhir, terus sell limitnya juga di yang terakhir. Itu gua kasih kalkulasi sekitar 10 sampai 15%. Nah, jadi ketika kalian pasang harga di buy limit terakhir ya, katakan 441. Nah, sell limitnya itu sekitar 10% dari 441. Nah, itu ketika nyentuh itu cuannya cukup lumayan ya. Jadi berharaplah harga masih mau turun menyentuh di buy limit yang terakhir ya, yang 5 tersebut. Karena sudah teruji ya, ketika harga menyentuh di buy limit kelima itu naiknya ke sell limit keempatnya itu cukup cepat gitu kan, dan kalian bisa langsung dapat 10%. Oke, nah itu aja. Nah, selain ini kita balik lagi ke ini ya, yang tadi iOS. Oke. Nah, dari DEP sama iOS ini masih bisa turun, jadi kalian masih bisa mendapatkan cuan yang besar ketika dia harganya turun ke buy limit ke 5. Nah, itu sekitar kurang lebih 15 sampai 20%. Nah, kalau turunnya 15 sampai 20%, kalian jangan ragu buat masuk ya. Nah, selain itu patokannya adalah modalnya jangan yang paling banyak di awal. Taruh modal paling banyak di buy limit terakhir. Nah, contoh target buy open posisi pertama itu ada di 6.451. Ya, kalian boleh taruh atau boleh beli dengan harga 50.000. Nah, terus buy limit keduanya boleh ditingkatin daya belinya yaitu menjadi 100.000. Lalu buy limit ketiganya dinaikin lagi jadi 150.000. Buy limit keempatnya dinaikin lagi jadi 200. Buy limit kelimanya dinaikin lagi jadi 250. Nah, kalau menyentuh di buy limit terakhir yaitu pembelian 250.000, ketika Anda sell limit di sell limit keempat yaitu keuntungannya sebesar 10%, itu dari uang yang Anda belikan koin 250.000 itu akan balik ke Anda sekitar 300.000 sekian ya. Jadi lumayan, yang Anda dapat bisa 80 ribuan ya. Nah, itu sangat-sangat 80.000 ya, kemungkinan sih 38.000 deh
terlalu besar. Kalau 80.000 itu minimal 1 juta bisa dapat 80.000. Kalian bisa kalkulasi sendiri ya, berapa kalau 10% dari modal yang Anda keluarkan dapatnya berapa. Oke, itu aja. Langsung aja cek sinyalnya di deskripsi saya ya. Sampai berjumpa di koin selanjutnya.